Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Zarco mengatakan, ini akan menjadi pertanda baik bagi Honda. Keyakinan meningkat bagi Johann Zarco dan Honda setelah hasil MotoGP yang meningkat. Setelah menorehkan hasil terbaik Honda di era pasca Marc Marquez dengan posisi keempat di sprint race dan keenam di Grand Prix di Termas, Johann Zarco kini menuju ke tempat kemenangan MotoGP terakhir RC 213V. Itu terjadi di tangan pendahulunya di LCR, Alex Rins, di kota pada tahun 2023. Rekor Zarco di Texas tidak terlalu menonjol, dengan finish terbaiknya di kelas utama adalah tempat kelima pada tahun 2017. Namun, jika kami memiliki akhir pekan yang positif di kota, itu akan menjadi pertanda baik bagi Honda, kata Zarco tentang akhir pekan ini. Jelas, kepercayaan diri meningkat, dan sangat meningkat bagi kami. Jadi mari kita lihat bagaimana Austin nantinya. Saya ingin sekali tampil di sana. Zarco menghabiskan sebagian besar balapan mengejar pabrikan Ducati milik juara dunia ganda Francisco Bagnaia, sebelum menjadi korban Fabio Di Giannantonio di lap terakhir. Saya merasa baik-baik saja, kenang Zarco. Saya tahu bahwa saya bisa melaju dengan sangat baik di tikungan dibandingkan dengan Pecco. Namun, ia mampu bertahan dan kemudian mengerem dengan baik di tikungan 9. Saya tidak sendirian saat balapan, itu bagus, Zarco tersenyum. Kekhawatiran Honda menjelang akhir pekan ini adalah lemahnya kecepatan tertinggi airsift yang akan terekspos di lintasan lurus kota sepanjang 1,2 km. Pebalap Prancis itu memulai putaran ketiga dengan menempati posisi kelima dalam kejuaraan dunia, sementara Honda saat ini berada di posisi kedua dalam klasemen konstruktor. Rekor yang mengindikasikan dominasi Marc Marquez di akhir pekan Austin. Marc Marquez sedang dalam performa terbaiknya di awal musim 2025, dengan pemberhentian berikutnya di Amerika adalah tempat di mana ia telah menguasai. Tidak ada seorang pun di era sprint race yang mengawali musim seperti Marc Marquez pada tahun 2025. Dari 4 balapan selama 2 putaran yang telah berlangsung sejauh ini, pembalap pabrikan Ducati itu memiliki rekor 100%, dan itu bahkan berlanjut hingga posisi pole. Saat ini, perolehan poin per putarannya berada pada angka sempurna 37. Itu merupakan lompatan yang cukup besar dibandingkan 2 tahun sebelumnya, ketika total poin per putaran Marco Bezzecchi adalah 25 setelah 2 putaran pada tahun 2023 dan Jorge Martin adalah 30 setelah 2 acara pertama pada tahun 2024. 2 putaran bukanlah metrik yang tepat untuk mengukur bagaimana sisa musim akan berjalan. Lagi pula, terakhir kali seorang pembalap memenangkan 2 balapan pembuka dari posisi pole adalah Fabio Quartararo pada tahun 2020 dan ia hanya menang sekali lagi pada musim itu dan turun dari favorit juara ke posisi ke-8 dalam klasemen pada akhirnya. Tidak diragukan lagi, akan ada saat-saat di tahun 2025 di mana Marquez akan menghadapi tantangan. Adiknya, Alex Marquez, telah mengawali kampanye dengan baik untuk Gresini Racing di GP24, dengan finish kedua dari posisi kedua di setiap balapan sejauh ini. Ia mampu mempertahankan posisinya saat memimpin di Argentina dan benar-benar memaksa Marc Marquez untuk berusaha keras untuk meraih kemenangan. Marc Marquez yakin Alex akan memenangi banyak balapan pada tahun 2025. Namun di luar itu, belum ada ancaman serius terhadap dominasi juara dunia 8 kali itu. Dan hal itu sepertinya tidak akan terjadi menjelang Grand Prix Amerika akhir pekan ini. Tempat kekalahan Ducati satu-satunya pada tahun 2024 dari Aprilia dan Maverick Vinales, Circuit of the Americas telah menjadi tempat yang ditunggu-tunggu Marc Marquez sepanjang karir MotoGP-nya. Sejak masuk kalender pada tahun 2013, MotoGP menjadi saksi kemenangan pertama Marc Marquez di kelas utama. Ia menang di sana setiap tahun berikutnya hingga 2018. Saat memimpin pada tahun 2019, ia mengalami kecelakaan dan membuka peluang bagi Alex Rins dari Suzuki untuk meraih kemenangan pertamanya dari 2 kemenangan MotoGP tahun itu setelah pertarungan seru dengan Valentino Rossi dari Yamaha. Marquez kembali menang di kota pada tahun 2021, salah satu dari 3 kemenangannya di tahun comeback-nya setelah cedera lengan yang serius. Mantan sekutu Marc Marquez ungkap pukulan telak yang membuat Pecco Bagnaia kehilangan gelar juara. Momen yang tepat telah ditunjukkan di mana Marc Marquez menunjukkan kewibawaannya di dalam garasi Ducati.
Stefan Bradl, yang telah berjuang mati-matian dengan Marquez sebelum menjadi sekutu terpercaya di Honda, memperhatikan ketika Pecco Bagnaia dipaksa menerima status baru sebagai pemain kedua. Bradl berada di paddock Thailand pada pembukaan musim MotoGP 2025 ketika ia melihat Bagnaia diturunkan dari posisi sebelumnya sebagai bintang Ducati. Saya berharap Mark bisa berada di level Pecco sejak awal. Fakta bahwa ia mengunggulinya dengan sangat tajam sungguh mengejutkan, kata Bradl kepada GP1. Kekuatan Alex Marquez sudah terlihat pada tes musim dingin, di mana Mark awalnya mempertaruhkan 90% dan kemudian unjuk gigi di Grand Prix. Bagi saya, itu jelas. Saya berada di Thailand sebagai komentator TV untuk Servus TV dan saya pikir kepercayaan diri Pecco sudah tercoreng setelah sprint hari Sabtu. Marquez melanjutkan kesuksesan sprint di Thailand dengan Grand Prix, lalu mengulangi prestasinya di Argentina. Ia telah memenangkan keempat balapan sejauh ini dan memimpin kejuaraan, sementara Alex Marquez berada di depan Bagnaia. Bagnaia terpaksa mempertimbangkan untuk menggunakan spesifikasi Ducati 2024 dalam upaya untuk menginspirasi musimnya setelah dua kekalahan telak dari rekan setimnya Marquez. Di Buriram, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasakan aura khusus itu, kata Bradl. Aura tak terkalahkan yang Mark tunjukkan pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun di Honda dan kini juga terasa di seluruh garasi Ducati. Dengan media dan penggemar, dia memiliki sesuatu yang istimewa itu lagi. Pecco sudah jelas menjadi nomor 2. Saya menganggap situasi ini menarik karena MotoGP juga membutuhkan perubahan ini saat ini. Senang sekali akhirnya memiliki seorang bintang seperti dia, setelah lebih dari 5 tahun, kembali memimpin kejuaraan dunia dan menduduki posisi teratas. Jorge Martin adalah pembalap yang sangat cepat, tetapi ia tidak memiliki aura khusus seperti Mark. Akhir pekan ini di Circuit of the Americas, MotoGP menuju trek favorit Marquez. Ini memberinya kesempatan yang tak ternilai untuk memberikan pukulan lebih jauh terhadap harapan Bagnaia untuk meraih gelar. Pengamatan dari Bradl datang dari orang kepercayaannya dari masa kejayaan Marquez. Marquez kerap kali memuji kerja pengembangan Bradl meski pabrikan itu mengalami kemunduran dan kehilangan bintangnya. Bagnaia berambisi kalahkan Marquez, saya akan kembali. MotoGP musim 2025 baru berjalan 2 seri, namun cukup berat bagi bintang Ducati, Francisco Bagnaia. Bagnaia sendiri memang sering terlihat sangat kesulitan di awal musim, termasuk beberapa musim sebelumnya. Rider Italia itu yakin dia akan kembali jika berhasil menyelesaikan masalahnya, sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Kami memperkecil ketertinggalan selama akhir pekan, tapi itu tidak cukup. Hari ini, dalam balapan, kecepatan saya cukup mirip dengan dua pembalap pertama, tetapi saya tidak mampu mengikuti mereka. Saya kehilangan sedikit waktu dengan Frankie dan Johan. Namun, saya tidak cukup cepat untuk finish di podium, akui Bagnaia. Saya tahu ini akan berlangsung lama dan betapa pentingnya untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu. Tahun lalu, pada titik musim ini, poin saya lebih sedikit. Saya tahu betapa pentingnya menyelesaikan balapan. Saya tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko dalam situasi seperti ini. Namun, saya bekerja keras, dan saya akan terus seperti ini untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak akan berada di posisi ini sepanjang musim, saya akan kembali, seru Bagnaia optimis, sebagaimana dimuat MotoGP.com. Seri selanjutnya akan berlangsung di AS, apakah Bagnaia siap menghentikan dominasi Mark? Menarik untuk dinanti.